Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat jurnal kegiatan pembelajaran untuk guru. Silahkan buka Google Chrome. Untuk pembuatan jurnal kegiatan pembelajaran ini disarankan untuk menggunakan akun belajar masing-masing. Selanjutnya kita tambah tab dulu, lalu pilih Google Drive. Selanjutnya kita tambahkan folder baru. Di sini saya masukkan folder SKP. Nah, selanjutnya dalam folder SKP ini kita tambah folder baru lagi. Ini saya masukkan 2024. Kemudian kita buka foldernya. Nah, di dalam folder 2024 ini kita tambahkan Google Formulir. Klik buat dan bagikan. Selanjutnya kita ubah judulnya. Kemudian kita klik di sini. Jadi ini akan otomatis mengikuti judul yang ada di sini. Selanjutnya kita setel dulu. Jadi kita masuk setelan dulu. Sini untuk formulir defaultnya, pastikan di sini sudah terpilih jangan kumpulkan. Jadi jika misalnya telah terverifikasi atau input respon, silakan diubah menjadi jangan kumpulkan. Kemudian pertanyaan defaultnya kita buat wajib. Kita buat wajib setiap pertanyaannya. Selanjutnya kita buat pertanyaan untuk data-data yang akan ditampilkan pada jurnal nantinya. Jadi yang pertama semester, kita wajib isi. Selanjutnya klik tambah. Selanjutnya tingkatan yang diajar. Ini saya masukkan saja semua tingkatan. Di sini saya masukkan saja semuanya supaya nantinya kita tinggal pilih. Kemudian jadi untuk jenis pertanyaannya pilihan ganda. Kemudian selanjutnya elemen atau kompetensi dasar. Untuk elemen atau kompetensi dasar ini kita pilih kotak centang. Kenapa kita pilih kotak centang? Karena bisa jadi dalam satu kali pembelajaran ada lebih dari satu elemen atau kompetensi dasar yang digunakan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih apakah nantinya ingin memasukkan elemen atau tujuan pembelajaran. Jadi silahkan disesuaikan saja apa yang ingin dimasukkan di sini. Jadi untuk contoh ini saya masukkan elemen dan kompetensi dasar. Nah, silahkan masukkan elemen dan kompetensi dasarnya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya untuk kelas 9 Jadi di sini saya masukkan semua kompetensi dasar untuk 1 tahun pelajaran. Nah, selanjutnya jadi sekali lagi untuk isian elemen atau kompetensi dasar ini disesuaikan saja kebutuhan. Jadi jika nanti ada yang mau memasukkan tujuan pembelajaran silahkan. Selanjutnya kita tambah lagi pertanyaan. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Oke, deskripsi kegiatan pembelajaran. Jadi silakan nanti dideskripsikan secara singkat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Kemudian selanjutnya kita pilih yang ganda 1, 2, 3. Nah, di sini juga opsional.
Silahkan masukkan jumlah jam pelajarannya masing-masing. Jumlah jam pelajaran ini jumlah jam yang dilaksanakan pada saat mengajar di salah satu kelas. Jadi misalnya mengajar 2 jam pelajaran, nantinya dipilih 2 jam. Kalau misalnya 3 jam pelajaran, nanti dipilih 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran apa saja yang digunakan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Misalnya yang pertama, paket. Misalnya ini nanti ada yang melakukan pembelajaran daring. Jadi silahkan didata saja media-media yang kemungkinan dipakai nantinya. Nah, untuk tipenya kita pilih kotak centang supaya kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, selanjutnya keterangan kehadirannya. Hadir, sakit, izin. Jadi kalau misalnya nanti berhalangan hadir karena sakit, tinggal dipilih sakit. Jadi kalau nanti izin, misalnya ada tugas di luar sekolah, tinggal dipilih izin. Kemudian upload dokumentasi. Jadi silakan nanti upload dokumentasi kegiatan pembelajarannya. Jika nanti ada yang sakit, tinggal upload surat keterangan dokter. Nah, untuk pilihannya di sini kita pilih upload file. Klik lanjutkan. Nah, di sini kita izinkan hanya jenis file tertentu. Kita centang gambar dan foto. Jadi maksimum cukup satu file saja. Ini ukuran maksimal fotonya. Kemudian untuk penyimpanannya kita ubah di sini. Silakan klik ubah. Di sini silahkan ubah ukuran maksimalnya. Saya pilih 100 GB supaya aman untuk digunakan beberapa waktu ke depan. Kembali ke pertanyaan. Setelah selesai, klik tambah pertanyaan lagi yang diajar. Kelas berapa saja yang diajar? 7, 4. Oke, untuk di kelas yang diajar ini kita aktifkan buka bagian berdasarkan jawaban. Silahkan diklik ini sehingga tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan nama-nama siswa untuk setiap kelas ini. Nah, untuk selanjutnya kita tambah bagian. Untuk bagian yang pertama ini kelas 74. Kemudian kita tambah pertanyaan. Nah, di sini kita masukkan saja juga nama kelasnya. Nah, kemudian untuk tipenya kita pilih kisi pilihan ganda. Di sini keterangannya hadir, sakit, izin, apa. Jadi ini untuk keterangan kehadiran bagi siswa. Nah, selanjutnya kita tinggal copy paste nama-nama siswa dari daftar nama siswa yang sudah ada. Nah, di sini untuk nama siswa di sini saya gabungkan antara nama dan nomor induk peserta didik. Jadi nama dan NIPD. Ini tujuannya untuk menghindari jika ada nama siswa yang mirip dalam satu kelas. Jadi jangan sampai ada nama siswa yang mirip, karena jika mirip maka di penginputan nama di sini nanti hanya ada satu nama yang bisa terinput. Di sini saya gabungkan antara nama dan NIPD sebagai pembeda pada nama nantinya. Ini
kita copy, kita masukkan di baris. Oke, selanjutnya kita tambah bagian lagi. Ini untuk kelas yang kedua, 75. Tambah pertanyaan 75, isi pilihan gambar. Ambil, klik, kelas 85, kelas 75. Kemudian tambah bagian lagi. Jadi ini kita lakukan berulang untuk kelas yang lain. Silahkan diulang hingga kelas terakhir. Oke, setelah selesai menginput nama-nama siswa, kita atur kembali pada kelas yang diajar. Jadi nanti kita akan membuka berdasarkan kelas yang dipilih. Kita pilih 74, 75, 76, 97, 98, 99. Jadi nanti daftar nama siswa yang terbuka sesuai dengan kelas yang dipilih nanti di sini. Selanjutnya pada daftar nama siswa di bagian bawah di sini, di bagian sini kita pilih kirim formulir. Jadi setelah mengisi kehadiran siswa akan langsung ke menu kirim formulir. Kapan tidak dipilih di sini maka akan berlanjut terus ke nama-nama berikutnya, nama-nama di kelas berikutnya. Jadi pastikan di sini sudah dipilih kirim formulir di bawah daftar nama-nama di setiap kelas. Selanjutnya untuk kelas 75 kirim formulir, kemudian 76 pilih juga kirim formulir, kemudian 97 kirim formulir, 98 kirim formulir. Oke. Nah, untuk yang kelas terakhir ini tidak perlu lagi klik kirim karena secara otomatis akan muncul menu kirim karena sudah di pertanyaan terakhir. Oke, setelah selesai kita bisa uji coba. Kita cek dulu. Silahkan klik pratinjau. Tanya semester genap kelas 9. Hanya kita pilih KD 3.9 dan 4.9. Bisa memilih lebih dari satu. Kalau misalnya hanya satu KD yang diajarkan pada saat itu, cukup memilih satu. Atau saya pilih satu saja dulu. Selanjutnya deskripsinya hanya misalnya 2 jam pelajaran, kemudian ini menggunakan kemudian media pembelajaran misalnya HP, atau telepon, aliran, kemudian tanpa file atau dokumentasi pembelajarannya. Kemudian kelas yang diajar misalnya 97, kita klik berikutnya. Di sini akan tampil nama-nama kelas 97 yang diajar. Ini akan tampil kiri. Misalnya kita pilih 98, tampil adalah daftar nama siswa di kelas 98. Karena kita tampil dan yang depan banyak ini izin dan ini. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita buat format jurnal kegiatan pembelajarannya. Silakan klik link ke spreadsheet, lalu klik buat.
Ini kita tutup dulu. Nah, di sini sudah tampil satu hasil pengisian jurnal. Selanjutnya dari hasil ini kita akan buat format jurnalnya. Silahkan klik tambah. Ini kita namakan saja jurnal. Selanjutnya kita tinggal mengatur formatnya. Pertama kita buat dulu top suratnya. Ini kita merger atau kita kemas sampai di kolom ini. Ini juga ini kita gabungkan. Selanjutnya kita rata tengah. Ini bisa kita pertebal, tambah, kita bisa juga diketik atau dipilih. Ini kita kecilkan sedikit. Oke, untuk garis bawahnya kita pilih yang garis batas bawah, kita pertebal. Untuk fontnya saya mau gunakan Arial Narrow. Ya, kita tambahkan dulu Arial Narrow. Oke. Kenapa saya gunakan ini? Karena jenisnya agak ramping sehingga tidak terlalu memakan banyak tempat. Nah, untuk logonya silahkan sisipkan. Jadi pilih sisipkan, kemudian gambar, pilih sisipkan gambar di atas sel. Oke, dulu logonya. Ini logo yang pertama. Silahkan klik gambarnya dan kita perkecil, lalu kita geser. Tinggal disesuaikan. Kemudian logo yang kedua. Oke. Klik pada gambar dan kita geser, kita perkecil hingga disesuaikan. Untuk kopnya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa memberikan identitas. Kita dulu keterangannya. Identitas di sini silahkan dimasukkan sesuai kebutuhan masing-masing. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya kita akan mengambil data yang ada di sini ke format jurnal yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan memasukkan rumus. Jadi rumus ini silahkan nanti dicek pada deskripsi video. Jadi tinggal di copy paste saja rumusnya. Jadi bagi yang ingin menggunakan tinggal di copy saja rumusnya. Jadi yang pertama untuk nomor. Jadi ini untuk nomor urutnya. Oke, kemudian yang kedua kita masukkan tanggal. Jadi tanggalnya di sini akan otomatis muncul sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Kemudian selanjutnya master. Bagi yang ingin mengubah kopnya di sini, jadi ini elemen atau kompetensi, misalnya ingin memasukkan tujuan, tinggal diubah di sini.
jam pembelajaran. Silahkan diubah di rumus di sini bagi yang ingin menyesuaikan. Oke, selanjutnya instruksi, kemudian jam pelajaran. Di jamnya di sini jika ingin ditambahkan silahkan tambahkan di sini. Kemudian media. Kemudian dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi di sini, harusnya tampil gambar sesuai dengan foto dokumentasi yang kita upload. Nah, jika tidak tampil seperti ini, silahkan atur pada, jadi kita refresh dulu. Nah, di sini akan muncul folder, jadi folder untuk penyimpanan foto-foto kegiatan pembelajaran. Nah, untuk menampilkan fotonya di sini, jadi tampil dalam bentuk gambar di sini, silahkan klik kanan, bagikan, pilih bagikan. Nah, di sini kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Silahkan klik dan klik selesai. Nah, kita refresh dulu. Nah, di sini akan tampil foto yang kita upload pada saat pengisian jurnal. Sekarang kita tinggal atur ini untuk nomornya. Ini kita pertebal dulu, kita bold, kemudian rata tengah. Kita buat dulu sedikit turun. Kita pilih semua baris. Ini kita bisa atur. Kita geser. Kita blok saja ini untuk rata tengah sampai ke bawah. Nah, ini juga bisa di rata tengah sampai ke bawah. Untuk baris ini kita rata ke kiri saja. Ini juga bisa rata tengah. Masuk fotonya. Oke. Nah, ini kan panjang ke samping. Bagaimana supaya dia ke bawah? Kita tinggal blok. Kita pilih pengemasan teks. Kita pilih kemas. Nah, ini akan ke bawah. Begitu juga untuk media. Kita kemas ke bawah. Nah, ini kan tidak ke tengah. Kita ubah juga, kita blok semuanya saja, lalu kita pilih ini perataan vertikal, kita pilih tengah. Nah, ini sudah ke tengah. Nah, selanjutnya tanggal bisa diklik 2 kali, klik 2 kali, dia akan otomatis menyesuaikan. Klik 2 kali untuk di jam juga, klik 2 kali. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan karena agak panjang. Bisa dilebar sedikit. Ini mungkin bisa lebih lebar lagi. Ini untuk nama guru, rata kiri. Juga bisa kita bold. Ya, silahkan menyesuaikan saja. Nah, untuk jumlah jamnya di sini kita pakai rumus juga. Nah, sini akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan jumlah jam yang sudah diinputkan di sini. Ini akan bertambah terus sesuai dengan banyaknya data jurnal yang sudah kita masukkan. Nah, untuk mengatur agar sama antara baris pertama sampai terakhir, kita bisa atur ukurannya. Jadi silahkan diblok dari samping, klik kanan, lalu pilih ubah. Nah, di sini saya masukkan di 80. Kenapa di 80? Karena untuk ukuran gambar ini, nah, di sini di rumusnya sudah diatur, jadi dia tingginya
75, kemudian lebarnya 100. Kenapa tadi saya masukkan di sini ukuran 80? Agar ada sedikit ruang kosong antara garis tabel dengan foto. Nah, untuk lebarnya klik kanan, jadi di atas sini di huruf I, kemudian ubah ukuran. Di sini saya masukkan 150. Nah, di sini juga ada ruang kosong. Di gambar pertama dan gambar kedua nantinya tidak kelihatan bersambung. Jadi ada sedikit ruang kosong. Jadi ini akan otomatis bertambah sesuai dengan penginputan jurnal di Google Form. Nah, contoh selanjutnya, misalnya kita akan mengisi lagi jurnal di kelas berikutnya, misalnya kelas 8. Kita misalnya pilih elemen menulis. Jadi ini sebagai contoh saja, kita pilih 2 jam pelajaran. Misalnya ini buku paket, proyektor, laptop, hadir, kemudian dokumentasinya, kelas 7. Misalnya 74. Kita tinggal isi daftar hadir dan kirim. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini akan otomatis muncul. Jadi akan terus terisi sampai ke bawah sebanyak jurnal yang akan kita inputkan. Ini jumlahnya akan otomatis bertambah dan berubah-ubah. Nah, selanjutnya untuk cetak, silakan klik cetak di sini. Kita tinggal atur. Untuk marginnya di sini kita bisa ubah, mau pakai normal atau sempit atau mau nomor khusus. Ya, di sini kita bisa mengubah di ukuran di atas, samping kanan, samping kiri, dan bawah. Nah, di sini tinggal memasukkan ukurannya, misalnya 1 cm. Di sini akan berubah. Misalnya yang di atas juga kita ingin ubah ke 1 cm. Tinggal ketik 1. Tekan ke atas. Jadi lebih sempit lagi ruang di bagian atas. Setiap melakukan perubahan untuk cetak ini, pastikan diklik berikutnya agar pengaturan yang sudah kita buat itu tersimpan. Jadi klik berikutnya. Nah, selanjutnya kita bisa kembali. Jadi tinggal klik cancel. Jika sudah yakin pengaturannya sudah pas, tinggal kita cetak. Atau ingin save as PDF, tinggal dipilih save as PDF, kemudian klik save. Nah, tinggal menentukan di mana jurnal ini akan kita simpan dan save. Kemudian untuk mendapatkan link jurnalnya atau link dari Google Form ini, tinggal klik kirim, kemudian pilih tautan, centang persingkat URL, dan kita tinggal klik salin. Nah, hasilnya ini kita tinggal kirim ke WA atau simpan di mana saja yang memudahkan kita untuk mendapatkan link ini. Demikianlah cara membuat jurnal kegiatan pembelajaran guru yang bisa terekam otomatis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.